teman sekerja Tuhan, selamat malam. Tuhan memberkati kita. Kembali berjumpa dengan saya, Nani Sugianti, penyuluh Belitung Timur, dalam program Sate Penyu, Saat Teduh Penyuluh. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kami kembali untuk belajar firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah melawat kami, melakukan segala aktivitas kegiatan kami hari ini. Tuhan menyertai dan hadir dalam setiap kegiatan kami. Kami mensyukuri dan kami mau membuka hati kami, pikiran kami untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Bila Tuhan memberkati kami sebagai pendengar maupun kami sebagai penyampai firman, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang bertekun di dalam pengharapan janji-janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya kita semua diberkati dan bersukacita dalam Tuhan. Berapa minggu yang lalu kita telah memperingati kematian Tuhan Yesus. Itu mengingatkan kita bahwa kehidupan setiap manusia menuju satu titik, yaitu kematian. Tetapi kematian Tuhan Yesus mempunyai arti yang besar, yaitu menebus hidup kita dari dosa. Puji syukur kasih Tuhan yang besar itu. Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. Tuhan Yesus sudah mengalahkan dosa kita. Sehingga kita orang percaya mempunyai pengharapan setelah kematian jasmani, yaitu pengharapan kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus. Dalam Yesus ada pengharapan. Kebangkitan Tuhan Yesus membawa pengharapan. Dan setelah kebangkitan, selama 40 hari, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus mengajar mereka supaya mereka teguh di dalam iman, dan iman mereka tidak goyah. Mari kita belajar malam hari ini dengan satu tema, bertekun dalam pengharapan janji Tuhan. Kita membaca 2 ayat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika mereka menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Dengan pembacaan 2 firman Tuhan ini, saya mengambil satu kata yang penting, yaitu menatap. Murid-muridnya menatap ke langit. Menatap memiliki arti merenungkan, memikirkan kejadian yang sedang dihadapi para murid. Muridnya melihat dengan mata jasmani mereka bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Kejadian yang luar biasa. Murid-muridnya juga memikirkan, merenungkan apa yang akan terjadi setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Maka dari 2 ayat firman Tuhan ini, saya mengambil 2 hal yang penting, yaitu yang ada di dalam pikiran perenungan para muridnya. Yang pertama, ketidakjelasan akan hal yang akan terjadi.
Tuhan Yesus mengatakan akan ada penolong yang akan datang. Seperti dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan menjanjikan penolong, turunnya Roh Kudus atas kamu, atas murid-muridnya, atas orang percaya. Kapan itu datang? Tidak ada gambaran yang jelas kapan datang. Tidak ada gambaran jelas di mana akan terjadi. Tidak ada penjelasan yang jelas bagaimana dia datang. Tidak ada penjelasan yang jelas bagaimana caranya dia datang kepada murid-muridnya. Demikian juga dengan hidup kita. Apapun situasi, apapun masalah, dalam suka maupun duka, ingat ada penolong. Kapan Tuhan menolong masalah saya ini sehingga saya memperoleh jalan keluar? Di mana, bagaimana caranya? Kapan Tuhan menolong saya dalam duka cita ini, dalam kesedihan ini, dalam penyakit ini? Bagaimana caranya? Bagaimana kejadiannya? Kapan? Kita tidak tahu. Bagaimana Tuhan menolong saya di dalam sukacita sehingga saya tidak salah jalan, tapi saya terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Semuanya adalah rahasia Tuhan, tapi yang pasti Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan menjadikan penolong bagi kita sehingga kita memperoleh kemenangan, sukacita, memperoleh damai sejahtera. Yang kedua ini, murid-muridnya taat akan perintah Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 12, 13b dan 14a. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Lukas 24 ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Murid-muridnya percaya dan mengikuti perintah Tuhan, tinggal di Yerusalem. Mereka bertekun di dalam doa, menunggu janji Tuhan digenapi. Mereka bertekun, mereka sungguh-sungguh memuji-muji Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berada di dalam bait Allah. Dia meninggalkan. Mereka memegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan akan mengirimkan penolong. Dan mereka dengan setia menunggu dan menunggu dengan pengharapan penuh kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa seperti murid-murid ini bertekun di dalam masalah kita, bertekun di dalam penyakit kita, bertekun di dalam duka kita, kesulitan kita, dan bahkan juga kita tetap bertekun di dalam Tuhan meskipun Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera, berkat yang sungguh ada cukup bagi kita. Mari kita bersama menjadi orang-orang percaya
bertekun di dalam pengharapan akan janji Tuhan, yaitu kehidupan kekal yang dijanjikan Tuhan setelah kematian jasmani kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perenungan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan terus bekerja atas kami, memperjelas kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Seperti perintah-Mu ya Tuhan, menjadi saksi-Mu di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Berkati kami sekalian, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita. Amin.